Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala an-nazim rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa innal anbiya lafi amanin anil isyani amdan wa inzali wa makanat nabiyan qatu untha wala abdun wa syasun dhufti'ali wa dhul qarnaini lam yu'raf nabiyya kada luqmanu fahdhar an jidali wa dzul qarnaini lam yu'raf nabiyya kadza luqmanu fadhar an jidali. 3 bait di sini akan menjelaskan tentang kriteria nabi dan nabi siapa aja yang menjadi nabi. Kemudian ada nama-nama di dalam Al-Qur'an disebutkan akan tetapi bukan termasuk nabi. Siapakah mereka? Wa innal anbiya'i, dan sesungguhnya para nabi. Sifat-sifat nabi itu bagaimana? Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi lafi amanin, sungguh dalam keamanan. Sungguh dalam keamanan. Mereka aman anil isyani, dari kemaksiatan. Anil isyani, dari kemaksiatan, amdan dengan menyengaja. Amdan dengan menyengaja. Wa na'izali, dan aman dari terpecat, tidak bisa dipecat. Wa na'izali, dan aman dari kepecat. Wa ma kanat nabiyan, dan tidak ada seorang nabi. Wa ma kanat nabiyan, dan tidak ada seorang nabi qattu, sama sekali. Unsa, berupa perempuan. Unsa, berupa perempuan. Wala abadun, dan tidak berupa seorang budak, dan tidak berupa budak. Wa syakhsun dhufti'ali, wa syakhsun, dan seseorang. Wa syakhsun, dan seseorang. Dhufti'ali, yang mempunyai perilaku buruk. Dhufti'alin, yang mempunyai perilaku buruk. Wa dzul qarnaini, adapun dzul qarnain. Wa dzul qarnaini, adapun dzul qarnain, lam yu'raf, tidak dikenal. Lam yu'raf, tidak dikenal, nabiyan, sebagai nabi. Nabiyan, sebagai nabi. Wa kadza, begitu pula. Wa kadza, begitu pula Luqmanu, Luqman. Luqman al-Hakim, yang sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Fahdar, maka hindarilah. Fahdar, maka hindarilah. Anjidalin, dari perdebatan. Anjidalin, dari perdebatan. Jadi penjelasan 3 bait di sini menjelaskan yang pertama bahwasanya nabi itu sifatnya adalah maksum. Di sini mengatakan wa innal anbiya lafi amanin anil isyan. Nabi itu mempunyai sifat aman dari kemaksiatan. Artinya dalam istilah yang kita pelajari itu dinamakan maksum atau sifat ismah. Sifat ismah adalah sifat yang mana diwajibkan kepada nabi untuk Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari perbuatan dosa. Baik dosa besar ataupun dosa kecil. Kalau dosa besar di situ sudah sepakat
para ulama sepakat Nabi tidak mungkin melakukan dosa besar. Ini sepakat. Namun kalau dosa kecil bagaimana? Kalau dosa kecil ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan bolehlah, ada yang mengatakan tidak. Karena Nabi itu adalah orang yang suci. Nah, ketika suci otomatis tidak bisa melakukan dosa, walaupun dosa kecil. Maka dari itu di syarahnya sini dijelaskan bahwasanya al-anbiya ma'sumun minal kabair bittifaq wa anis shaghair amdan qabla nubuwah wa ba'daha. Di sini dikatakan bahwasanya secara sahih Nabi tidak melakukan dosa kecil yang disengaja. Dosa kecil yang sengaja. Enggak. Ada kemungkinan, ada potensi Nabi itu melakukan dosa kecil namun tidak disengaja. Mungkin lupa, mungkin ini seperti itu. Akan tetapi ketika dosa kecil dilakukan namun tanpa ada niat, tanpa ada kesengajaan, itu bukan dosa. Itu seperti kasus Nabi Adam ketika makan buah huldi, disitu kan melanggar. Dalam bentuknya itu melanggar, akan tetapi secara makna, secara batin Nabi Adam tidak melanggar. Kenapa demikian? Karena tidak ada niat untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak menyengaja. Begitu pula ketika ada seseorang melihat perempuan yang mana bukan mahram, perempuan lain, akan tetapi tidak disengaja, maka itu tidak dosa. Nah, seperti itu. Melakukan dosa kecil itu menjadi dosa itu ketika ada niat dan disengaja. Nah, itu namanya dosa kecil. Nah, seperti itu. Maka dari itu di sini yang telah disepakati Nabi itu maksum. Maksum itu dijaga Allah Subhanahu wa taala dari melakukan dosa besar dan dosa kecil yang disengaja. Baik mereka sudah diangkat menjadi nabi ataupun setelah. Seperti Nabi Muhammad SAW sebelum beliau usia 40 tahun, otomatis sebelum diangkat menjadi nabi tidak pernah melakukan dosa kecil sama sekali. Makanya ketika ada cerita Nabi ingin diajak melihat tontonan zaman jahiliyah, yaitu syair-syair, Nabi seringkali tidak bisa. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau sehingga ketika itu tontonannya itu malam-malam. Nabi terkadang tidak sempat. Kemudian Nabi terkadang ditidurkan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menonton. Begitu pula ketika Nabi membantu membangun Ka'bah, ketika mengangkat batu, di situ pernah Nabi disuruh pamannya untuk mengangkat izar. Izar itu kain penutup bagian bawah atau bahasa kita itu sarung. Suruh menyingkapnya untuk ditaruhkan di pundaknya, sehingga ketika dilakukan aurat Nabi akan terlihat. Nah, ketika saat itu, ketika Nabi ingin menyingkap sarungnya, langsung seketika Nabi langsung pingsan. Ya, seperti itu. Nah, di sini tidak lain yaitu Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga Nabi agar tidak melakukan maksiat walaupun masih kecil, walaupun sebelum diangkat menjadi nabi. Nah, ini adalah sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa mengusahakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya. Wa ma kanat nabiyan qattu unsa. Kemudian kriteria Nabi berikutnya adalah Nabi itu tidak dari seorang wanita. Gak ada wanita menjadi Nabi. Walaupun di sini masih diperselisihkan. Seperti di dalam Al-Quran menjelaskan ibu Sayyidina Musa
ibu Nabi Musa itu dikatakan sebagian ulama adalah nabi. Sebenarnya apa? Mendapatkan wahyu. Nah, setiap yang mendapatkan wahyu otomatis nabi kan? Nah, di situ ada sebagian ulama mengatakan ibunya Nabi Musa adalah nabi. Sebabnya apa? Mendapatkan wahyu berupa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Musa dibuang atau ditaruh di laut, dibuang supaya biar selamat. Nah, ini dikatakan sebagian ulama adalah nabi. Namun mayoritas ulama dalam Islam sepakat memilih pendapat yang paling muktamad, yang paling sahih adalah nabi itu tidak berupa perempuan. Adapun seperti Nabi Musa, Ibu Maryam, Bunda Maryam itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nabi tidak mungkin dari seorang hamba saya. Hamba saya itu siapa? Orang yang bisa dijual belikan. Gak mungkin. Sebabnya hamba saya itu adalah orang yang derajat kemanusiaannya itu rendah. Orang yang rendah, bawahan. Gak mungkin. Sebabnya nabi itu harus nasabnya baik, golongan dari keluarga yang tokoh, seperti itu. Kemudian tidak mungkin nabi itu dari orang yang buruk perilakunya, dufti'alin, buruk perilakunya, itu nggak mungkin. Sebabnya nabi itu harus menjaga harga dirinya. Begitulah kita semua ketika kita mau menjadi pewaris nabi dan kita menjadi generasi nubuwah, kita harus menjaga sikap kita dan harga diri kita. Wadul Qarnaini lam yu'raf nabiyan kada Luqmanu fahdar anjidali. Kemudian mungkin kalian bertanya-tanya, Ustadz, kalau Dzulqarnain yang mana ceritanya sangat populer sekali kan di dalam Al-Quran, tidak cuma di kalangan orang muslim, namun di kalangan orang non muslim juga ini sangat terkenal sekali. Mungkin mereka mengatakan namanya adalah Alexandria Agung. Kalau dalam dalam Islam ini dinamakan Dzulqarnain dan Luqman. Biasanya di dalam surat Al-Luqman itu menceritakan bagaimana Luqman ketika mendidik anaknya dan memberi nasihat-nasihatnya. Itu kan seperti itu. Nah, di sini menurut pendapat mayoritas ulama, Dzulqarnain dan Luqman itu tidak menjadi nabi, melainkan memang benar dia adalah orang solih, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sebuah keutamaan, sebuah anugerah yang besar. Akan tetapi menurut mayoritas ulama itu tidak menjadi nabi. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan Dzulqarnain itu nabi. Dzulqarnain itu kenapa dinamakan Dzulqarnain? Ada yang bilang Dzulqarnain itu adalah orang yang mempunyai dua kekuasaan dari ujung barat sampai ujung timur. Makanya Qarnain. Qarnun itu berarti tanduk. Kalau Qarnain ini dua tanduk, maksudnya apa? Tanduk kekuasaan dari ujung barat sampai ujung timur. Sebabnya Dzulqarnain menguasai dunia pada waktu itu. Menguasai dunia. Kalau ceritanya sangat panjang sekali. Insya Allah di kemudian hari atau kapan kalau kita sudah tatap muka saya akan menceritakannya. Ada yang mengatakan Dzulqarnain itu karena punya kepala bertanduk, artinya mahkotanya itu ada tanduknya dua. Ini sebagian ulama memberi penjelasan seperti itu. Nah, kemudian kalau Luqman siapa? Kalau Luqman itu adalah seorang yang sholih. Dia sangat perhatian kepada anaknya dan cara mendidik anaknya ini adalah sangat benar-benar dijaga, sangat benar-benar sesuai syariah.
sangat memperhatikan akidah dan ketauhidan anaknya. Nah, maka dari itu kenapa Al-Qur'an menyebutkan dua orang di sini yang mana tidak selain yang mana ini tidak menjadi seorang nabi. Kenapa? Hikmahnya kita bisa memetik hikmah dari sini. Al-Quran itu tidak menyantumkan orang-orang yang baik yang mana labelnya itu harus menjadi nabi, bukan. Akan tetapi mungkin kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang walaupun tidak punya peran yang penting di sosial, di masyarakat, akan tetapi kita akan bisa nama kita menjadi harum dan selalu diingat. Al-Quran itu mengapresiasikan dan mengabadikan orang-orang yang baik walaupun tidak punya peran yang begitu penting seperti Nabi. Itu seperti itu. Begitu pula kita ketika kita punya peran yang baik, perilaku yang baik, insyaallah dengan seperti itu nama kita akan diabadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian ini sudah selesai untuk pembahasan Nabi ini. Maka dari itu yang kita harus mengerti bahwasanya tadi itu adalah sifatnya maksum, tidak bisa dipecat. Artinya tidak bisa ini mantan nabi, bekas nabi, nggak bisa. Berbeda halnya dengan wali. Kalau wali itu mungkin bisa dicopot dari jabatan kewaliannya. Kalau nabi tidak bisa, seperti itu. Semoga pelajaran ini menjadi ilmu yang manfaat. Kita bisa mengamalkannya apa yang telah kita dapat dari inspirasi tadi. Al-Quran mengabadikan nama-nama orang yang baik walaupun bukan seorang nabi. Seperti itu. Semoga kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang selalu harum namanya untuk menjadi sejarah yang paling baik dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.